Halo semua, selamat datang di channel Purnama Tarot. Hari ini kita akan melakukan pembacaan general reading ya, atau pembacaan yang bersifat umum. Energi yang ketarik adalah energi banyak orang, jadi sesuaikan saja dengan kondisimu saat ini. Ambil pesan yang positif dan serahkan sisanya kepada alam semesta ya. Sekarang kita masuk ke dalam sesi Let's check the energy. Oke. Energi apa saja yang akan keluar untukmu ya. Three of Swords. Ada yang patah hati kah di sini? Kalian sedang merasakan patah hati, atau mungkin di masa lalu kalian sakit hati, kecewa. Mana tadi satu lagi? Okay. Ada Three of Swords, Ten of Wands, Seven of Swords, Three of Pentacles, The High Priestess, dan bottom of the deck-nya ada The Hermit. What happened? Kok nggak kelihatan ya di sini? Oke. Kita buka bacaan ini dengan rasa sakit, kekecewaan, kepedihan hati atau dikhianati. Ada peristiwa atau kebenaran pahit di masa lalu atau mungkin sekarang ya yang membuat hatimu merasa terluka. Akibat dari rasa sakit atau situasi tersebut, kamu merasa membawa beban yang sangat berat di sini. Kamu berusaha menangani semuanya sendirian, ya, sampai titik capek maupun capek fisik maupun mental. Kamu sudah terlalu lama ya memikul beban ini. Kemudian di tengah luka dan beban itu ada Seven of Swords. Kartu ini bisa menandakan adanya langkah kelicikan atau mungkin strategi yang perlu atau mungkin sedang kamu ambil di sini. Bisa jadi kamu memilih untuk mundur diam-diam dari situasi yang toksik, menjaga jarak, atau ada rasa waspada ya, waspada terhadap orang lain agar tidak tersakiti lagi. Lalu dari kartu Three of Pentacles, meski ada rasa trauma, kartu ini ya membawa harapan. Artinya perlu kolaborasi, kerjasama, dan pembelajaran di sini. Kamu tidak harus menyelesaikan masalah ini sendirian ya. Carilah dukungan dari orang yang bisa dipercaya atau bangun kembali fondasimu secara bertahap. The High Priestess. Kartu ini menyuruhmu ya untuk mempercayai intuisimu, suara hatimu. Ada rahasia atau kebenaran intuitif ya yang sudah kamu ketahui di dalam diri mungkin, tapi mungkin terabaikan di sini karena
karena tertutup dengan masalah-masalah yang ada di luar. Dengarkan bisikan yang ada di hatimu ya. Dengarkan intuisimu. Dia tahu arah yang benar. Hati tidak akan berbohong. Ada The Hermit sebagai energi bawah sadarmu ya. Dari semua situasi ini, kamu saat ini berada dalam kontemplasi dan pencarian jati diri. Kamu sedang dipanggil untuk beristirahat sebentar dari hiruk pikuknya luar, menyendiri dan mencari cahaya lentera di dalam dirimu sendiri ya, untuk menyembuhkan luka dan melepaskan beban. Jadi pembacaan ini ada energi luka dan kelelahan yang kamu rasakan, itu memang nyata. Tapi kunci untuk sembuh bukan dengan memikulnya sendiri atau terus berpura-pura kuat di sini ya. Kamu di sini pura-pura kuat sebenarnya. Kembalilah ke dalam diri kamu sendiri. Percayai instingmu ya. Ambil rencana yang bijak untuk melindungi dirimu sendiri. Kemudian buka diri untuk bekerja sama dengan orang-orang yang tepat. Energi kepedihan ini sedang bertransformasi menjadi kebaikan hidup yang sangat bernilai bagimu sebenarnya ya. Karena setiap kehidupan pasti ada pelajarannya, dan kamu sedang memetik pelajaran itu. Oke. Konfirmasi untuk Three of Swords dan Ten of Wands. Secara garis besar, kedua kartu ini menggambarkan adanya dorongan energi baru untuk bangkit ya, untuk pulih. Tapi kamu sekarang sedang tertahan oleh keraguan atau kebuntuan dalam mengambil keputusan. Ada simbol awal yang baru, motivasi dan energi positif yang membara di sini. Bahwa di balik rasa lelah yang luar biasa dan kepedihan, sebenarnya sudah ada peluang atau dorongan energi baru yang ingin masuk ke hidupmu. Ini merupakan panggilan ya untuk melepas beban lama agar tanganmu kosong dan siap menggenggam kesempatan atau semangat baru ini. Lalu di kartu ini ada sikap menolak untuk melihat kenyataan, keraguan mendalam ya, atau kondisi buntu. Kenapa ada Ten of Wands dan Three of Swords itu masih terasa berat ya di kamu? Kamu itu sedang menutup diri atau ragu untuk mengambil keputusan yang tegas di sini.
Ya, aku lihat kamu masih ragu-ragu. Kamu mungkin takut mengambil langkah selanjutnya ya karena takut tersakiti lagi mungkin ya, sehingga kamu memilih untuk membekukan perasaanmu dan menunda keputusan di sini. Sebenarnya ada jalan keluar dan energi yang siap kamu mulai di sini, baik itu proyek baru, penawaran baru, sudut pandang baru, atau fase penyembuhan baru ya. Tapi jalan itu terhalang oleh keputusan yang kamu hindari. Kamu menutup mata dari pilihan yang ada karena trauma luka masa lalu di sini ya. Yang aku lihat seperti itu. Kartu ini memintamu untuk berani melepaskan penutup mata ya yang ada di mata kamu. Dia meminta kamu untuk membuka mata. Jangan biarkan rasa takut tersakiti menahanmu dari semangat baru yang sebenarnya sudah siap kamu sambut. Di sini ya. Lalu kita lihat konfirmasi untuk Seven of Swords. Munculnya Seven of Swords di sini menggambarkan ketegangan ya, perdebatan yang tidak sehat, ego atau situasi di mana ada pihak yang berusaha menang dengan cara apapun ya. Bahkan jika itu harus merugikan orang lain yang saya lihat di sini. Ada konflik beracun, manipulasi, perdebatan ego yang melatar belakanginya ya di sini. Kamu memilih untuk mundur secara diam-diam dan tidak melayani perdebatan ya. Kamu memilih menarik diri di sini atau menyusun strategi bertahan agar tidak semakin dimanfaatkan dalam permasalahan itu. Kamu di sini yang saya lihat tetap tenang dan memiliki penguasaan emosi yang luar biasa ya di tengah badai. Kamu pandai mengelola emosi. Tidak terbawa emosi, tidak dendam, dan bertindak dengan bijak. Seven of Swords dan kartu Raja ini harus dilandasi oleh kedewasaan emosional ya, bukan atas dasar dendam atau kepanikan. Kartu ini memintamu ya untuk tetap tenang, mengendalikan perasaanmu dan menyikapi konflik tersebut dengan hati yang dingin dan bijak.
Situasi perselisihan atau ketidakjujuran itu nyata ya. Kamu berhak melindungi dirimu dan memilih perang mana yang layak dilayani dan mana yang tidak. Menarik diri dari konflik yang merusak bukanlah kekalahan ya, tetapi langkah yang cerdas di sini. Jangan biarkan tindakan orang lain atau konflik merusak kedamaian batinmu. Gunakan kecerdasan emosional untuk mengelola strategi bertahanmu ya, tanpa harus jatuh ke level main kotor yang sama. Langkahmu untuk pasang jarak, langkahmu untuk menjaga jarak atau bermain aman merupakan keputusan yang tepat untuk menghindari konflik yang sia-sia, asal kamu tetap memegang kendali atas emosimu sendiri ya, secara bijak. Oke. Pesan penutup. Setelah semua masa-masa sulitmu, masalah konflik, ketegangan ya yang ada di masa lalu, kartu ini hadir membawa rekonsiliasi, keselarasan, dan hubungan yang saling mendukung. Ini melambangkan adanya koneksi yang sehat, baik dengan orang lain yang benar-benar bisa kamu percaya, maupun kedamaian dan harmoni yang akhirnya berhasil kamu buat dengan dirimu sendiri. Dan kartu ini landasan baru yang sangat solid. Ada peluang emas dalam hal karir, keuangan, atau suatu hasil nyata dari kerja kerasmu yang mulai berubah. Puncak dari stabilitas tersebut ya, ada di kartu raja ini. Kamu sedang bergerak menuju ke posisi di mana kamu memiliki kendali penuh atas hidupmu. Kelimpahan materi, keamanan, dan kewibawaan. Semua beban berat di masa lalu akan bertransformasi menjadi keberhasilan yang nyata. Kemudian di kartu ini, sosok yang mandiri, bahagia, dan menikmati hasil usahanya sendiri dalam kedamaian. Kamu berhasil berdiri di atas kakimu sendiri, tidak bergantung pada orang lain yang pernah melukaimu, dan berhak merayakan pencapaian serta ketenangan hidup yang sudah kamu bangun. Di antara semua kelimpahan dan kedamaian ini, kartu ini ya muncul sebagai pengingat kehidupan nyatamu sebenarnya sudah membaik dan punya potensi, tetapi pikiranmu sendiri yang masih terjebak dalam rasa takut atau trauma masa lalu. Dan juga ada suatu energi yang sangat cepat di sini, datangnya cepat. Kamu akan mendapatkan kelimpahan ini
ya, secepatnya. Yang saya rasa energinya itu sangat cepat di sini. Kamu akan mendapatkan keberhasilan dan kelimpahan ini segera, ya. Oke, terima kasih. See you in the next reading. Bye bye.